kita mulai pembelajaran ilmu falak. Nah, apa saja nanti yang akan dipelajari dalam ilmu falak? Jadi sebelum ke sini ya. Nah, dalam ilmu falak nanti intinya itu sebenarnya hanya 4 saja yang dipelajari. Jadi yang pertama kalian akan mempelajari tentang perhitungan waktu sholat, kemudian arah kiblat, yang ketiga awal bulan Qamariyah, dan yang terakhir gerhana bulan dan matahari. Jadi ini sebenarnya yang dipelajari dari kelas 1 ya sampai ke kelas 3. Ini semuanya hanya 4 saja. Itu ya. Nah, cuman untuk kelas 1 di sini dimulai dulu dengan definisinya, definisi ilmu falak, kemudian objeknya, dan nanti ada pembelajaran tentang tata koordinat. Nah, ini nanti tata koordinat ada 3 yang dipelajari. Ada tata koordinat horizon, kemudian yang kedua tata koordinat ekuator, yang ketiga ekliptika. Nah, ini ada 3 yang dipelajari. Nah, di kelas 1 sekarang yang akan dipelajari ini definisi, kemudian tata koordinat, dan waktu sholat, gitu ya. Nah, biasanya sampai sini waktu sholat. Kemudian di kelas 2 masuk ke arah kiblat, melanjutkan waktu sholat, kemudian ke arah kiblat. Dan di kelas 3 sampai habis itu awal bulan Qamariyah dan gerhana. Nah, cuman yang ini nanti awal bulan Qamariyah dan gerhana, ini ada buku yang seri 2. Ini sudah ganti buku seri 2. Bukunya seperti ini, keadaan tebal. Nah, ini buku seri 2. Sama ini juga tulisan saya ya, seri 2. Cuma nanti ini di kelas 2 semester 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas tentang definisi ilmu falak. Ya, kemarin sudah nulis ya. Nah, silakan dilihat tulisannya. Definisi ilmu falak. Ilmu falak. Itu ya. Nah, ilmu falak adalah tarkib idofi. Jadi secara bahasa ilmu falak itu adalah tarkib idofi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Makanya disebut dengan tarkib idofi. Nah, untuk mengetahui arti masing-masing, untuk mengetahui arti dari ilmu falak, maka kita harus mengetahui arti dari kata ini masing-masing, kata ilmu dan kata falak. Kemudian nanti kita akan gabungkan sehingga menjadi sebuah pengertian, gitu ya, tentang ilmu falak. Selanjutnya kalau sudah diketahui menurut bahasa, baru kita pelajari ilmu falak menurut istilah. Bahasa istilah. Karena bisa jadi antara bahasa dan istilah itu berbeda, gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu tentang al-ilmu yang pertama. Silakan dilihat bukunya halaman 2 kalau yang sudah ada. Al-ilmu 2 al-i'tiqadul jazimu al-asabitu wa i'tiqadul jazimu asabitu al-muqabiku lil-waqi. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu menurut bahasa. Ilmu itu ialah al-i'tiqadul jazimu. I'tiqad itu keyakinan, al-jazimu asabitu yang kuat, al-mutabiku yang sesuai lil-waqi dengan kenyataan. Nah, ini yang disebut dengan ilmu. Keyakinan yang kuat dan keyakinan itu sesuai dengan
kenyataan. Gitu ya. Misalkan dari kejauhan kita melihat ada sesosok ini, bayangan seperti ini ya. Kemudian kata si A ini adalah manusia, kata si B bayangan itu adalah bukan manusia. Nah, ketika misalkan menurut si A dengan dalil-dalil yang dia punya ini adalah manusia, si A itu manusia ya tadi? Iya. Nah, manusia karena dia melihat ada kepalanya gitu ya, bayangannya itu seperti ada kepalanya, punya tangan dua, kemudian punya kaki dua. Itu. Kata si B, nah ini bukan manusia walaupun dia punya seperti kepala, kemudian punya tangan dua, kemudian punya kaki dua. Tapi kata si B ini bukan manusia karena saya lihat dari tadi dia tidak gerak-gerak gitu. Bayangannya tidak bergerak atau tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetap di sana sudah lama seperti itu, tidak berubah begitu. Nah, ketika didekati oleh keduanya ternyata ternyata bayangan ini adalah bayangan bukan manusia tapi orang-orangan sawah. Cek Sunda nama non bebegik gitu, jadi bebegik cenah ieu mah. Nah, ternyata ya memang bayangannya seperti bayangan manusia, ada tangan, ada kaki gitu ya. Nah, tapi tidak bergerak. Nah, ketika disamperin gitu, ternyata ini memang bukan manusia. Nah, mana yang al ilmu? Nah, al ilmu itu yang si B ini. Ya, dia berkeyakinan bahwa ini bayangannya bukan bayangan manusia karena dalilnya ini dan ini begitu. Kemudian ketika didekati ternyata mutabik lil waqi, sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti itulah nanti yang disebut dengan al ilmu begitu ya. Al qadul jazim al-thabitu al-mutabik lil waqi. Selanjutnya yang kedua, misalkan ada juga yang mengartikan al ilmu itu ialah idraku syai' ala ma huwa bihi, adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Jadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Misalkan ilmu falak berarti pengetahuan tentang hal falak gitu ya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang diyakini, terhadap sesuatu. Nah, kemudian sesuai dengan sesuatu tersebut ya, sesuai dengan realitas. Nah, sesuai dengan realitas. Jadi pengetahuan yang diyakini tentang sesuatu dan sesuai dengan realitas sesuatu tersebut. Itulah yang disebut dengan al-ilmu. Sekarang yang kedua al-falak. Nah, apa yang disebut dengan al-falak? Al-falak tulisnya pakai kaf ya, bukan pakai kof. Nah, coba di bukunya ada yang tulis ini ya, falak. Ada nggak? Ada ya. Kalau yang ini pakai kim, pakai kof berarti ya harusnya tulisnya falak gitu. Jangan nulis seperti ini atau jangan nulis seperti ini. Itu hantu gitu ya. Untuk falak yang ini berbeda sih. Falak. Nah, yang ini apa? Waktu subuh yang pakai kof. Nah, qul a'udzu birabbil falak. Nah, ini falak yang ini waktu subuh. Nah, yang ini apa? Al-falak menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang leksikografi Al-Quran, ahli tata bahasa Al-Quran, ahli mufradat Al-Quran, beliau mengatakan al-falak majra al-kawakib wa tasmiyatuhu bidzalika liqaunihi al-falak. Nah, al-falak adalah majrul kawakib.
tempat beredarnya al-kawakib, apa? Benda-benda langit. Watasnya tuh bidalika, dan dinamakan seperti itu demikian likaunihi kafalak, karena keadaannya majrul kawakib ini kafalak seperti lingkaran. Nah, jadi falak dalam bahasa Arab asal artinya adalah lingkaran. Nah, ini jadi asal artinya adalah lingkaran. Nah, karena majrul kawakib, tempat beredarnya benda-benda langit itu berbentuk seperti lingkaran, maka disebut saja al-falak. Ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan perkembangan bahasa. Jadi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun itu ada perkembangan bahasa. Ya, seperti kata hilal. Tuh, hilal ketika pertama kali diucapkan oleh orang Arab artinya apa coba? Ada yang tahu hilal nggak? Hilal muncul. Nah, nanti di awal bulan kita hitung ini, hitung kapan hilal muncul. Nah, awal mula kata hilal diucapkan oleh orang Arab artinya apa? Ya, artinya itu putih. Aslinya ya pada kata awal. Nah, makanya ini lo coba lihat di sebelah sini ada warna putih di pangkal kuku. Nah, orang Arab itu mengatakan ini hilal. Al-hilal al-bayad alladhi yazharu fi usulil azfar. Hilal itu adalah warna putih yang tampak pada pangkal kuku. Ini disebut hilal oleh orang Arab. Ya, itu kurang naon. Kurang naon yang ngaranna. Nah, diurang maka ada ngaranna nih, mana bodas sebelah dinya. Nah, orang Arab kan saking kayanya bahasanya itu yang kecil-kecil saja itu kadang-kadang sudah ada namanya. Tuh ya. Kurang naon gitu nya ngaranna ieu. Nah, itu susah carinya. Nah, di Arab disebutnya hilal. Nah, jadi hilal pertama kali diucapkan oleh orang Arab itu berarti putih. Kemudian berkembang. Yang asalnya putih kemudian berkembang menjadi teriakan. Teriakan. Itu. Kenapa berkembang menjadi teriakan? Karena ketika orang Arab melihat hilal yang tampak berwarna putih, mereka suka berteriak hilal, hilal gitu ya. Seperti itu. Dia mengangkat suaranya untuk mengabarkan kepada yang lain bahwa dia melihat hilal. Dia berteriak. Makanya yang kedua, hilal itu dari yang asalnya warna putih artinya kemudian berkembang menjadi teriakan. Selanjutnya kemudian hilal itu berkembang lagi artinya menjadi sabit atau bulan sabit. Nah, bulan sabit sekarang mah. Nah, berarti penerjemahan hilal menjadi bulan sabit ini adalah perkembangan bahasa yang ketiga lah ya di sini mah. Asalnya putih, teriakan, kemudian bulan sabit. Nah, seperti itulah kata falak juga. Asalnya adalah lingkaran. Kemudian karena peredaran atau jalan orbit bintang-bintang atau benda-benda langit ini berbentuk lingkaran, disebut juga oleh orang Arab menjadi bahasanya al-falak. Nah, dalam bahasa Inggris al-falak ini sinonimnya adalah orbit. Itu ya. Tuh, jadi falak itu menurut bahasa asalnya adalah lingkaran. Lalu kenapa orbit ya disebut dengan falak? Karena watasmiyatu bidzalika likaunihi kafalak, karena bentuknya seperti lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, secara demikian ilmu falak menurut etimologi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diyakini
tentang hakikat lintasan benda-benda langit. Nah, ini sudah disatukan sekarang. Ilmu falak. Ilmu tadi kan apa? Keyakinan ya. Pengetahuan yang diyakini. Pengetahuan yang diyakini tentang apa? Sekarang sudah digabungkan dengan falak, tentang hakikat lintasan benda-benda langit. Lintasan benda-benda langit. Nah, inilah ilmu falak menurut bahasa. Cuman ini belum saya bahas menurut istilah. Ini masih dalam rangka bahasa, gitu ya. Ilmu falak itu adalah pengetahuan yang diyakini tentang hakikat lintasan benda-benda langit, itu atau tentang orbit, gitu ya. Nah, ini menurut bahasa. Sampai jam seberapa nanti? Sekarang jam berapa? Ya? Setengah 10? Sudah lebih ya? 25 menit? Cuma 25 menit ya? Wah, sudah habis. Berarti selanjutnya kita tinjauan terminologinya atau istilahnya kita simpan untuk minggu depan saja ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan mah sudah pada bukunya, jadi tidak usah nulis lagi ya. Nah, sehingga nanti pembelajarannya akan semakin maksimal gitu ya. Soalnya nanti di sini ada sejarah tentang ilmu falak. Nah, kapan ilmu falak itu digunakan di Islam begitu ya. Kemudian ada pembagian ilmu falak, ada ilmu falak teoritis, ada ilmu falak praktis gitu. Kemudian apa lagi ya di sini? Oh, ini tentang objek ya, nanti ada objek, ruang lingkup, ilmu falak. Jadi ilmu falak itu dulu di zaman Islam, keemasan Islam, mencakup hampir semua ilmu yang membahas tentang alam semesta, gitu ya. Tapi kesininya ilmu falak itu mengerucut hanya kepada ini saja. Nah, waktu sholat, arah kiblat, awal bulan Komariah dan gerhana. Jadi ini sudah mengerucut. Nah, nanti ketika kalian sudah belajar ini, harapan saya kalian juga memperluas gitu ya pengkajian ilmu falak, bukan hanya di yang 4 ini saja. Tuh, bisa nanti dilanjutkan kuliahnya misalkan ke ITB. Di ITB kan ada astronomi umum. Kalau misalkan mau memperdalam yang ini silakan. Ini khusus ada jurusan ilmu falak di UIN Wali Songo yang paling dekat gitu ya. Ada juga di UMSU, Universitas Sumatera Utara, Medan gitu ya. Kalau mau ke sana boleh gitu. Nah, ini kalau mau memperdalam atau kalau misalkan mau otodidak boleh. Silakan dibaca buku-bukunya. Cuman kebanyakan itu berbahasa Arab atau berbahasa Inggris ya. Nah, makanya kalau yang mau memperdalam itu ya harus belajar minimal bahasa Inggris dan bahasa Arab dikuasai. Memperdalam itu bisa sebenarnya dibaca sendiri gitu ya. Nah, sudah seperti itu untuk kesempatan kali ini. Minggu depan kita lanjutkan.